Welcome to Praditalk. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial yang pertama nih dari teman-teman SMAN 22 Kabupaten Tangerang. Pertama-tama, aku mau kenalin dulu, nama aku Muhammad Raffi Ramzi dari program studi akuntansi. Perkenalkan, nama aku Bianca dari program studi arsitektur. Jadi, hari ini kita memperkenalkan mereka dulu ya. Jadi, ini adalah ketua dan wakil. OSIS. Ketua OSISnya boleh perkenalan? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Askia, kalian bisa panggil aku Kia. Halo Kia. Hai Kia. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lidar, teman-teman bisa panggil aku Idar. Halo Ida. Ini BTW jam segini kalian baru pulang sekolah atau dari tadi pulang sekolahnya nih? Udah dari tadi. Udah dari tadi ya, karena jam kalau Jumat itu pulangnya cepat betul ya? Iya, pulang betul. cepat. Enak, udah enak. Tapi berarti masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Kalian udah tahu nih topik Praditalk kali ini tuh apa nih? Dengar-dengar sih ada Gen Z Betul. nya ya. Betul kayaknya. banget, Gen Z karena kita sama Gen Z. Iya. Sama Gen Z. Iya, Jadi nggak usah seumuran manggil. ya, Kak? Betul betul. Ya, kita nggak jauh beda kok. Iya, Tenang beda. aja. Beda. Nah, karena kalian ketua dan wakil OSIS, kita ngebahas tentang leadership. Leadership. Bagaimana Gen Z memimpin sebuah organisasi. Karena kalian masih SMA, ruang lingkupnya masih OSIS ya teman-teman. Iya. Betul banget. Jadi biasanya kalau misalnya Gen Z itu mereka Betul. lebih kreatif, kolaboratif. Dan juga fleksibel, Fleksibel orangnya lebih ya. santai, nggak mau yang buru-buru tapi tetap dikerjain. Benar banget. Betul nggak? Betul. Betul. Betul ya? Setuju sih. Setuju. Setuju banget. Setuju. Oke. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam pertanyaannya aja kali ya. Betul. Boleh. Mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Aku mau nanya ke ketua OSIS. Oke. Karena kamu ketua OSIS ya, dan baru kelas 11 berarti masih baru kan? Iya, masih baru. Masih baru. Betul. Bagaimana sih kamu memimpin anggota-anggota kamu di organisasi OSIS yang kamu pegang sekarang? Sebenarnya aku tuh punya prinsip kita tuh santai but tegas gitu Santai lah. but tegas. Iya, karena kan Santai kita but tegas. memegang Santai but prinsip tegas. Gen Z ya Kak. Oh, Gen iya, Z benar kan banget. santai banget ya Kak. Jadi kita pokoknya walaupun kita santai kita tetap bisa tegas ke anggota kita. Jadi kita harus bisa ngerangkul anggota kita, tapi kita juga nggak bikin mereka tuh Nggak nyaman gitu nggak ya? nyaman lah Nggak sama nyaman kita. ya? Nggak terbebani, nggak terpressure dari atasan Bener, gitu ya? bener. Karena biasanya kayak gitu ya. Iya, apa ya biasanya kalau angkatan-angkatan atas kan biasa senioritas ya kayak. Masih ada senioritas? Sekarang udah nggak ada Oh, dong. sekarang udah Iya, nggak ada. udah bersih. Udah bersih. Bagus. Nggak boleh ya. Nggak boleh itu senioritas yang terlalu keras. Benar. Tegasnya itu saat kapan nih? Maksudnya saat menuju deadline proker atau setiap progres itu ditegasin atau bagaimana nih? Kita kan pastinya di organisasi itu kita punya program kerja ya. Betul, Kan? betul. Jadi untuk menjalaninnya itu ya aku tetap nemenin anggota aku sendiri gitu di proses-proses ngerjain program kerjanya gitu. Kita santai aja, cuman kita tuh harus benar-benar program kerja ini bisa berjalan gitu. Karena kan mereka juga yang membuat program kerjanya gitu. Berarti dari ketuanya sendiri terus touch up sama anggota-anggotanya Iya. saat progres proker ya? Bener. Dan juga kalau ada kesalahan, apakah kamu langsung omelin atau ditegur dulu atau bagaimana? Enggak Kak, kesalahan itu pastinya kita punya alasan gitu. Jadi kita bisa dengerin anggota kita dulu, emang itu tuh kalian sengaja atau enggak gitu. Enggak harus dimarahin kok Kak. Nggak harus dimarahin Iya, ya? enggak Berarti harus dimarahin. betul, nggak usah harus Bener. dimarahin. Yang penting ditegur dengan baik-baik, Iya, asal gitu. nyentuh ke hatinya mereka. Iya, Wah, bener. nyentuh ke hatinya ya, nyentuh ke Ke hatinya. Tapi Bener. biasanya biasa kan dalam organisasi itu pasti ada kayak ada permasalahan atau salah paham. Pasti atau nggak kalau kamu tadi negur mereka atau nggak mereka kadang-kadang, aduh gue kesel nih sama ini gitu. Ada nggak sih yang bikin kalian tuh bikin jadi jauh juga dari mereka atau nggak tiba-tiba aku nggak suka diginiin gitu? Ada nggak sih orang-orang atau teman-teman kalian kayak gitu? Kalau begitu tergantung orangnya masing-masing sih kayak. Cuman karena kita sebagai pemimpin di sini, sebagai leader di sini, kita tuh berusaha untuk tetap ngebonding lah antara anggota dan pemimpinnya itu gitu. Jadi kita kalau misalnya ada masalah, ya misalnya ada masalah di luar organisasi, itu kalau bisa jangan dimasukin ke organisasi gitu lah. Terus kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya ada masalah di organisasi itu jangan dibawa ke luar organisasi gitu. Berarti dari ikut organisasi udah bakal dibatasin ya permasalahan organisasi Iya, sama bisa permasalahan di banget. luar pertemanan. Karena saat kita sekolah atau maupun kuliah, kita biasanya harus menjaga tiga sisi. Dari sisi organisasi, pertemanan, dan juga akademik. Jangan lupa akademik. Iya, Betul. benar. Nah, akademik itu yang paling penting ya. Betul. Nah, nyambung sama tadi.
kepemimpinan anak Gen Z sama generasi sebelumnya menurut kalian tuh ada yang perbedaan yang signifikan nggak? Ada sih. Ada. Apa Iya. tuh? Kalau menurut aku menurut kita perbedaannya tuh yang paling kelihatan tuh dari segi yang tadi senioritas. Senioritas. Karena kalau yang dari aku lihat angkatan sebelum-sebelumnya tuh banyak banget yang membedakan antara senior dan juga junior. Padahal kan kalau di organisasi itu satu ya. Betul. Jadi kita sejalan satu, membangun chemistry bareng-bareng Betul. gitu. Kayak kita punya tujuan yang sama. Jadi itu yang kelihatan di senioritasnya. Senioritas itu hilang saat periode kalian atau periode sebelumnya? Periode sebelumnya juga udah hilang Udah kan, hilang, ya? cuman kita di periode kita ini kita pengen lebih ada bondingnya lah. Seperti kata leader tadi, kita pengen ada chemistry-nya nih di organisasi ini gitu. Nah, tadi kan kalian masih baru di OSIS kan? Iya. Berarti masih baru kenal sama anggota-anggota barunya. Iya. Nah, cara kalian bonding ke mereka tuh gimana nih? Kita tuh biasanya tuh anak-anak OSIS itu suka ada di sekolah ya. Jadi Mereka tuh suka kalau ada di misalnya sekolah pulang gitu. cepet nih kayak hari Jumat, Iya. mereka tuh bukan Pulang, mereka tetap Jadi di sekolah. Ngumpul. Iya. Karena yang Iya. paling penting adalah komunikasi. Komunikasi, Ketemu, bener. gitu. Kalau kita ibaratnya kura-kura, kuliah rapat, bukan kuliah pulang. Oh, bukan kupu-kupu ya? Betul. Nggak rapat. Berarti setelah sekolah, kalau pulang sekolah cepat, bisa kayak ngumpul-ngumpul dulu. Iya, mereka tuh kumpul-kumpul. Kumpul, Kita kita ngobrol-ngobrol. ikutan. Iya. Kumpul-kumpulnya di sekolah? Iya. Iya. Di ruang OSIS betul ya? Kita ada Kebetulan lebih iya. kita menyatu dengan alam. Iya. Menyatu dengan Nggak apa-apa. alam kita. Gak apa-apa. Kita juga begitu. Gak apa-apa. Tapi seru ya pasti ya. Seru. banget. Jadi kayak lebih mengenal satu sama lain kepribadian lah. mereka kayak Iya. gimana, lebih tahu sifat mereka dalam organisasi itu gimana. Jadi kita bisa menyesuaikan dan mereka juga bisa menyesuaikan ke kita. Iya. Nah, selama kalian udah berapa bulan menjabat kepemimpinan? Dari November. Dari November. Iya. Berarti udah lumayan ya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Menuju 3 bulan. Menuju 3 bulan. Apa yang menurut kalian tantangan terbesar kalian selama kalian memimpin organisasi ini? Selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan ini aja. Iya. Mungkin ini sih karena Gen Z kali ya. Jadi Iya. lebih suka komunikasi tuh lewat digital. Digital. Iya. Emang digital ini sangat WhatsApp atau grup chat yang lain? Bisa WhatsApp sih WhatsApp. Kak. Iya. benar. Jadi kita kurang walaupun beberapa ada yang suka komunikasi kayak tadi betul. tuh menyatu dengan alam, kita ngobrol-ngobrol. Cuman ada beberapa juga yang lebih memilih buat Iya. enggak Aktifnya tuh ngobrol-ngobrol, ya ya aktifnya cuma aktifnya di sosmed sosmed doang gitu. gitu. Mungkin itu salah satu susahnya di organisasi. anak-anak yang aktif kayak gitu, maksudnya nggak begitu aktif secara langsung di kalian ngumpul-ngumpul gitu, kalian biasanya cara kalian membuat mereka bisa gimana ya? Untuk ikut berkumpul ikut dengan ikut kalian. berkumpul, jadinya mereka juga mau membaur lah dengan kalian. Betul. Gitu. Itu Karena gimana? saat kalian sudah lengser, karena adik-adik kalian akan menggantikan kalian. Nah, Berarti kalian secara tidak langsung tuh mengajarkan ke adik-adik kalian untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan anggota-anggota baru yang lain. betul. Itu caranya gimana tuh? Kalau dari aku sih misalkan kita ketemu gitu Kak di sekolah, itu ya kita ya kayak tadi aja komunikasi aja, bonding lah gitu. Maksudnya biar mereka juga nyaman. Mungkin mereka juga milih untuk nggak ikut kumpul, mungkin masih belum nyambung gitu lah istilahnya, ya kan Masih baru ya. Iya, masih canggung gitu sama kita. Makanya kita berusaha tetap untuk komunikasi terus sama mereka biar mereka juga nyaman sama kitanya gitu. Betul banget. Jadi kedepannya bakal kumpul-kumpul juga sama kita. Gitu. Terus biasanya kita kan 3 bulan ini ada berapa event kan yang kita Hmm. lewatin. Iya. Jadi kalau besok selesai event tuh kita ada makan-makan. Penutupan. Iya. Penutupan. Emang makan-makan Gitu. tuh wajib ya? Iya, Kita benar. ngeliwat bareng. Itu Bikin wajib. sendiri. Masak sih? Ada Keren. Keren banget. Kenapa Keren. tidak merasakan? Karena dulu SD, SMP, SMA nggak pernah ikut organisasi. seru Jadi, loh Kak. Seru ya? Seru. Kita bisa ngerasain apa yang gak dirasain sama murid-murid biasa. Bisa pamer makan sendiri. Gitu ya. Aku mau nanya ke Kia. Kan kamu sekarang jadi pemimpin. Menurut kamu sendiri, apa sih satu hal yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin? Kalau dari aku integritas sih Kak. Integritas. Jadi kita tuh harus perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita, ya kan? Oke. Karena kita tuh sebagai leader, sebagai pemimpin gitu. Kalau misalkan perkataan kita aja nggak sesuai dengan perbuatan kita tuh, kita bakal dianggap sama anggota kita loh. Masa ketua kita aja nggak omongan aja nggak sesuai gitu. Kita
nggak bisa dijadikan contoh gitu. Apalagi kan pemimpin ini sebagai contoh oleh Betul. anggota-anggotanya kan. Kalau misalkan dari segi integritas aja pemimpinnya itu tidak baik gitu, gimana mau dihargain gitu sama Betul banget anggotanya. Berarti pemimpin itu gak harus orang yang sangat-sangat pintar, tapi bisa yang menjaga integritasnya, betul ya? Bisa, iya begitu. Betul. Karena jujur sebagai ketua himpunan bukan pintar-pintar banget sih saya. Kita juga biasa aja. Pinter juga luas kan ya kayak. Iya, pinter juga luas, Kak. Karena semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya Iya. masing-masing. Karena pintar tuh Gitu. gak bisa diibaratkan ke satu aspek aja, betul. Iya, Betul. Kayak pintar matematika, betul pintar seni Belum budaya. Benar. Juga pintar di pintar akademik juga belum tentu bisa pintar di organisasi. belum tentu bisa memimpin. Iya. Tuh. Nah, kalau tadi kan bicara soal contoh, attitude. Nih, cara kalian tuh gimana sih cara bagi waktunya? Apalagi kan udah sekolah. Kalian ikut eskul gitu gak? Iya. Nah, ikut eskul, belum lagi kalau misalnya ada misalnya sekolah lain pengen ngundang kalian, itu gimana cara bagi waktu kalian? Belum harus akademik juga harus Betul. tetap di ini ya, gitu. Cara bagi waktunya gimana tuh? Kalau dari awal itu kan kita tahu masuk organisasi pasti bagi waktunya susah gitu Susah. lah. Sudah pasti berkorban dengan waktu iya, ya. Betul. Jadi Betul. ya aku masuk organisasi juga udah siap gitu. Misalkan tiba-tiba ada rapat mendadak, tiba-tiba disuruh ini, disuruh itu gitu. Aku udah siap sih gitu. Jadi aku kalau bisa sih kita tuh, aku punya tips itu kita bikin list aja Kak. Misalkan kita ada kegiatan apa gitu, bisa dibagi waktunya aja. Karena kan sehari ini juga kita misalkan sehari ada full event gitu, itu kita bisa kok Kak ngebaginya kalau kita emang mau gitu, kalau Iya. kita emang bisa gitu. Jadi emang dari kitanya juga gitu. Disiplin yang paling Betul. penting ya, sama konsisten. Karena konsisten tuh paling susah sih. Iya benar. Apalagi aku sama Askia kan emang ikut eskula banyak. Aku ikut pramuka, sama Askia ikut tari. Waduh. Pramuka bukan wajib ya? Pramuka di sekolah kita udah nggak wajib, jadi Oh, cuma nggak wajib. Apa kurikulum Pilihan zaman ya? sekarang? Iya, Gitu. dari kurikulum juga. Kurikulum Dari merdeka. kurikulum merdeka juga udah nggak diwajibin. Kalau pramuka namanya apa? Dewan Penggalang? Bukan penggalang ya? Pasus. Oh, pasus. Pakusan. Pasukan khusus. Pasukan khusus, bener ya? Oh, bener. Khusus. Pas dulu pas di SMP itu aku juga pernah ikut pramuka namanya Dewan Penggalang, cuman SMA nggak pernah ikut lagi sih, cabut malah. Aku Jujur. malah SMA diwajibin untuk pramuka. Iya wajib. Iya kan, Betul, wajib wajib. kan. Sebelumnya wajib, cuman Iya. karena ya Ya, balik Kurikulum ya? Kurikulum Oh. merdeka ya. Kita Oke, jadi oke. udah nggak wajib lagi. Cuman kalau dari aku cara bagi waktunya itu, aku kan harus bisa dari OSIS, akademik, pramuka dan juga Tari saman sama, kan. betul. Nah, jadi kalau organisasi, kalau misalnya emang di satu waktu yang sama, jadi kan di organisasi itu nggak sendirian ya. Aku punya Askia, aku punya anggota yang lain Betul. gitu. Jadi bisa kayak tolong di handle dulu gitu. Jadi nanti aku, karena di pramuka juga aku kan punya tugas penting juga, aku ketuanya juga. Wih, Double role gini. Iya. Keren lu Dia kan? juga dia Langsung. ketua tari. Tari tradisional. Iya. Di tadi sama jadi Aku jadi PD makeup. Jadi jago Iya. Kan waktu acara Iya. pratendik juga menang ya. Hari Iya. Saman ya. Wih, Iya, keren iya. banget loh. Jadi Sama emang aku Sumpah juga nih, Mas Subun. aku di akademiknya juga emang diituin sama orang tuanya kan. Kalau emang mau ikut organisasi harus bisa fokus di akademik juga. Jadi mau nggak mau ya bagi waktu. Kalau emang nanti kita nyita waktu belajarnya dari buat organisasi, jadi selesai pulang sekolah ya belajar lagi Belajar gitu. lagi. Minta catatan sama temen, jadi nggak ketinggalan. Kita bisa Disiplin, kalau kita guys. mau sih Kak. Disiplin. Iya, kita bisa Kemauan kalau diri kita sendiri mau. adalah Iya. kunci utama. Iya, Betul. Tapi masih sering kerjain PR di sekolah nggak? Enggak. Ya itu kerjaan anak sekolah sih Kak. Biasanya sih aku pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Aduh, buru-buru ya. Rahasia umum. Rahasia umum. itu. Tapi udah dipermudah lah, ada chat GPT yang AI. Sering pakai nggak? Buat ide sih Kak. Buat ide. Oh, buat ide. Ada Apa gurih. sering sih ya? Kita mah sering ya. Iya, sering. Sering kita mah. anak Nah. kuliahan. Tadi ngomongin chat GPT, AI, semuanya itu apa menurut kalian teknologi zaman sekarang, perkembangan di zaman sekarang tuh teknologi ya apalagi ya, itu membantu kalian nggak dalam Membuat kayak proker-proker gitu, Nah, membuat apalagi organisasi. ide. Nah, Ide proker. Itu ngebantu banget. Betul. Ngebantu banget, karena ya. sebagian besar proper di
kalau di OSIS kan ada sekretariat bidangnya. Iya. Jadi dari 1 sampai 9, nah itu tuh bisa lebih mudah dipublikasikannya dengan sosial media. Iya, gitu. Ada juga sekbid yang diutamakan untuk tentang sosial media. Jadi kayak memberikan informasi, membuat konten segala macam. Apalagi anak zaman sekarang kan lebih sukanya yang unik-unik ya. Iya. Betul. Benar. Unik juga singkat itu. Iya, Benar. simple. Jadi Saking kreatifnya begitu. Iya. Nggak mau yang Iya. ribet-ribet. Nggak mau yang ribet-ribet. Jadi mempermudah banget sih Iya. Instagram, Iya. TikTok gitu. AI itu membantu sih Kak, membantu banget. Jadi dari ide itu kita bisa ngembangin lagi Tuh. kan gitu. AI kalau diambil mentah-mentah kurang bagus, tapi idenya bagus. Iya, ide bagus. Idenya Tapi kan bagus. iya, tapi Bagus. kembangin sendiri dari otak kita sendiri gitu. Aku mau masuk ke pertanyaan. Nah, kalian pasti punya teman-teman. Pasti teman-teman kalian nih kreatif, inovatif, terus fleksibel juga. Iya. Apakah bagaimana cara kalian tuh biar mereka tuh nggak merasa terpressure? Gimana ya? Mungkin biar kreatifnya mereka pun tidak terhalangi oleh aku harus ngerjain ini gitu. Ini cuman tugas tuntutan. Tapi gimana cara kalian biar mereka tuh nggak merasa bahwa tugas itu menjadi Betul. tuntutan? Karena kan Jadi kita kan pressure. dikenal sebagai fleksibel ya. Iya. Kadang-kadang kalau kita ditugasin dikit, apaan sih? Gitu kan. Iya. Kayak terbebani gitu. Nah, bagaimana cara kalian mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa merasa terbebani? Betul. Yang pertama kita harus suka dulu Kak dengan pekerjaan kitanya. Jadi kalau misalkan kita suka, pasti kita bisa fleksibel ngerjainnya gitu. Kalau anggota kamu yang nggak suka gimana? Kita bisa pelan-pelan Kak. Kita bisa pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan apa nih? Pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti dong. Dari awal masuk organisasi juga Iya. pasti kita ada make sure lagi Mhm. di tanggung jawab ini tuh di sini, Iya. di gini. Kita Oh, udah masuk dari oke. awal gitu. Jadi dari awal Iya. sudah ada porsi kerjanya Iya, masing-masing. jadi ada pembagiannya masing-masing. Mereka yang gitu. milih juga atau kalian Iya, pilihin? untuk program kerja itu mereka yang buat Iya, sendiri. mereka kita membuat membebaskan. sendiri. Jadi sekreatif mereka itu bagaimana. Jadi tanggung jawab sejalan dengan kreatifnya mereka. Iya, itu paling enak ya daripada Iya. kayak, gue harus ngerjain ini padahal gue nggak suka gitu ya. Tapi kalau kalian ada proker-proker kan pasti ada anggotanya kan? Iya. Itu anggotanya kalian pilih sendiri ke bagian tertentu atau yang mereka yang milih sendiri? Kalau itu yang pilihin sih dari angkatan atas kita Kak. Jadi Oh, udah Jadi dibagiin, kalau udah ada pemilihan pembagian gitu iya. udah jadi pas sahnya, Iya. maksudnya pas di Sertijabinnya dia udah ada pembagiannya dari Sekbid 1 sampai 9. Iya. Nah, Dan- untuk pembuatan poker baru disesuaikan dengan kreatifan mereka. Dan sebelum dimasukin ke sekretariat bidang masing-masing itu kan sebelum ada wawancara masuk organisasi. Iya. Iya, kita kayak gitu ya. Iya, itu ditanyain kira-kira mau masuk sekretariat iya, bidang ada mana gitu. Disesuaikan juga dengan eskul yang diikuti. Iya, jadi di sekbid kita tuh naungin beberapa ekskul juga, tiap sekbid tuh naungin ekskul Iya. gitu. Gitu. Nah, aku penasaran nih. Kalian tuh dipilih di vote atau dipilih sama kakak tingkat kalian? Jadi kalau kita tuh udah di apa ya, dipasang-pasangin. Iya, Oh, dipasang-pasangin. Iya. Jadi promosin masing-masing maksudnya? Maksudnya dari gurunya gitu? Kita tuh kayak pokoknya selama kita sekbid tuh kita udah diperhatiin lah sama kakak-kakaknya ya. Oh, saat yang tahun pertama. Iya. Berarti oke, kalian udah ikut organisasi ini tuh dari kelas Dari kelas. kelas. oh, berarti Iya. udah dilihat ya. Iya, Ini udah anak dilihat potensinya potensi. bagus Iya. gitu. Langsung dicocokin sama pasangan ketua sama wakil ya? Iya. Oh, langsung dipasang-pasangin bukan milih sendiri ya? Iya, langsung Dipasang-pasangin. Tapi saat pemilihan ketua wakil yang benar-benar itu di voting atau Iya, itu Kita di voting. juga kita debat dulu Iya, Oh, di debat, depan, oke. depan Iya, siswa-siswinya iya. di lapangan kita debat. Di lapangan. Iya. Wah, keren banget. Jadi kalau- pressure banget itu. panas ya? banget kan. Habis itu baru di voting. Iya. Berarti itu di Seman 22. Dua-dua Iya. kamu. Ada berapa murid? 10 sampai 12. 10 apa? 10 sampai 12. Satu berarti 3 angkatan gitu Iya, ya. Iya, iya. tiga Berarti angkatan. kalian banyak banget maksudnya memimpin. Satu angkatan tuh ada 8 kelas. Satu kelas ada berapa orang? Iya. Ya, kurang lebih 40-an. 32 kali. Ini jadi banyak. matematika Kak. 90. 900-an mungkin ya? Lebih. Keren banget sih. Terus ada lagi nggak nih? Tentang fleksibel juga Sani, tentang fleksibilitas gen Z. Biasanya kan kalau orang-orang yang fleksibel kan nyantai. Biasanya orang-orang santai itu kalau didengar tuh apa ya? Susah gitu. Apalagi pemimpin kan. Mungkin pengalaman aku juga sendiri, kadang-kadang kalau santai terlalu santai sama anggota tuh kadang-kadang anggotanya oke, boleh nanti gak ya? Gitu kadang-kadang kan. Oh iya. Tapi kan kalau kita maksa takutnya gak enak. Nah, bagaimana sih tetap santai tapi juga tetap didengar gitu sama anggota-anggotanya?
Jadi kita pasti profesional ya Kak, sebagai pemimpin kita juga profesional. Jadi kita tahu saat kita tegasnya di mana. Tapi kita walaupun kita ngobrol-ngobrol pun kita juga berusaha untuk tegas gitu loh. Santai Kita buat tegas. Iya, Santai santai buat buat tegas. tegas kayak awal lagi. Iya benar. Biar mereka juga tetap fleksibel. Cuman emang kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu, kalau event gitu, kan kita harus profesional ya Kak. Dengan porsi tugasnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan ada anggota yang leha-leha atau segala macam, ya kita sebagai pemimpin harus tegas ya kan, karena kita harus mengingatkan kembali tugas mereka tuh apa gitu di organisasi itu sebenarnya, di event itu apa gitu. Dari leader ada masukan nggak? Tadi apa ya soal? Soal ini fleksibilitas Betul. ya. Tetap santai tapi tetap didengar sama anggota. Kalau dari pendapat aku sih, kita kan ada kayak namanya formal non formal ya. Jadi misalnya kegiatan yang formal pasti kita bersikap tegas. Kalau misalnya non formal kayak ketemu ngobrol itu kita santai karena buat ngebonding lagi kan, buat bangun chemistry. Jadi lebih kenal sama anggotanya. Tapi kalau emang udah masuk dunia organisasi, kita tuh lebih jadi kalau misalnya itu ya lebih tegas, lebih profesional, sama kayak yang jawaban Azkia tadi. Oke. Tapi pernah gak sih kalian kayak ngerasa selak gitu gara-gara satu proker yang ada satu anggota yang kerjanya itu kurang gitu? Dan itu sampai kebawa ke pertemanan. Pernah gak sih kalian? Enggak sih Enggak Kak, ya itu kayak kita kan nggak mungkin bawa-bawa masalah organisasi keluar organisasi ya kan Betul, Kak? Betul sih. Tadi yang udah dikata menjaga solidaritas, profesionalitas dan juga Solidaritas. tuh, dan juga membatasi antara organisasi juga pertemanan. Iya. Jadi biar nggak ada slack juga ya. Anggotanya juga semuanya paham kalau misalnya pribadi ya pribadi, Iya. organisasi ya organisasi. Itu emang anggotanya tuh baik-baik ya. Keren. Iya. Baru kali ini. Karena kita ada chemistry. Iya. Ada nggak saat momen-momen tertentu kalian tuh benar-benar yang kayak marah atau enggak? Wah, gue harus tegas nih di sini nih. Soalnya mereka benar-benar nggak mau dengar gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Ya, Atau nggak ada karena mereka baik semua? kalau kayak gitu kan pasti ada aja anggota yang bisa malas ya Kak. Oh. Itu pasti ya kita manusia ya kayak pasti Iya. pernah marah, pernah capek. Cuman ya kita balik lagi, kita sebagai pemimpin kita harus jadi contoh, kita harus memimpin dengan baik gitu. Tugasnya berat ya. Capek ya? Iya Gak capek. dibayar lagi. Iya. Iya kan gak dibayar. Tapi kan dapat pengalaman. Iya. Nanti pengalaman tuh dibawa sampai kuliah, sampai kalian kerja itu penting banget. Karena di organisasi itu kita belajar Kak. Kayak misalnya kita bangun pertemanan, relasi, terus cara kita public speaking Betul juga itu banget. kan dilatih. Cara berkomunikasi dengan orang lain. Iya. Dari sifat juga kita dibangun. Terus kayak misal aku tadi mau ngebahas yang orang yang mungkin aja malas anggotanya atau yang susah dibilangin. Kalau misalnya itu kita negur orang itu bukan di depan anggotanya, tapi kita panggil orangnya. Lebih ke private ya. Iya, Iya. karena kalau misalnya menurut Setuju. pendapat kita tuh negur orang tuh nggak harus diumbar-umbar. Iya. Kesalahan tuh bukan Itu juga buat attitude loh. Iya, Betul, itu betul. sebuah Attitude loh. attitude. Iya. Jadi aku dan Askia tuh menerapkan itu. Karena aku tahu sekarang sekolah-sekolah tuh bukan cuma soal akademiknya tapi soal sifatnya juga ya. Iya. Karena kan juga di rapat ada nilai sikap ya. Nah, Iya, sikap Selalu ada itu. turun tuh. Dan juga kalau yang masuk ketemuan lebih enaknya tidak membuat hati tersinggung ke teman-teman yang itu Iya, kan. benar. Iya. Kalau online kan biasa kan kalau Gen Z biasanya baca chatan tuh pakai nada ya kayak Iya, bener nadanya ya. beda-beda tuh biasanya. Beda Ada yang beda huruf, marah. beda. Beda Iya. satu huruf. Beda satu Iya. huruf. Kalau A-nya satu marah. Kamu. Iya. Itu lagi Bener, ini. iya, Betul. kayak kita Kalau full caps lock tuh ngegas itu. marah. Wah, ketuanya udah marah nih. Betul pakai tanda seru kan. Iya, emang kadang-kadang digital juga menghambat Iya, ya. menghambat. Makanya kita Lebih enak sebisa mungkin ya ketemu. Iya, ketemuan. Tapi tetap tidak mengumbarkan kesalahan di depan Iya, orang banyak. Iya, itu pasti ya. Bagus. Karena takutnya nanti kalau dia salah juga jadi kayak aduh masa Iya. aib gue diumbar-umbar Iya. sih gitu. Lagi kan, Kesalahannya iya, masih kalian diumbar-umbar. lagian kan everybody make mistakes ya Oh, Kak. betul. It's still human ya. Oh iya. Gimana? Pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya ke kalian. Kalian kalau disuruh pilih anggota, lebih pilih anggota yang pintar tapi pasif atau yang biasa-biasa aja tapi aktif gitu? Kalau kita sih biasa-biasa aja tapi Biasa-biasa aja aktif. tapi aktif. Iya. Kalau pinter itu kan relatif ya Kak. Jadi Betul kalau sih. misalkan mereka aktif ya mereka bisa pinter gitu Kak. Betul. Iya. Iya. Karena orang yang gak pintar pun tapi kalau mau belajar terus pasti Iya. jadi pintar kan. Iya. Dan juga kalau jadi aktif itu kita merasa dihargai, betul nggak? Betul. Kalau kita ngomong tapi balasnya lama kan jadi
Males kan? Iya. Lebih enak walaupun dia nanya lagi ke kita tapi balasnya Iya. cepet lebih Iya, enak kan? bener. Betul. Tapi harus punya sabar ya. Iya. Kalau pinter tapi pasif itu mereka pinternya di situ-situ aja ya kan Kak? Gitu. Kan pinter Betul. juga banyak hal ya Kak. Pinter Iya. akademik, non akademik, Iya. kayak jadi pinter matematika Iya. gitu kan banyak. Iya, Dan di banyak. organisasi tuh tujuan masuk organisasi ya biar aktif. Kalau misalnya dia masuk organisasi buat pasif buat apa masuk Iya, organisasi? Karena pinter itu kan bonus ya kalau Iya. setelah keluar dari organisasi. Iya. Yang penting cara kita ngomong dan juga aktif di organisasi itu bagaimana. Paling enak emang pintar, rajin lagi ya. Itu sulit itu mah. Itu sulit ya. Plus sih kayaknya, Sulit plus, itu. plus. Nah, di akhir-akhir ini aku mau nanya nih, apa kesimpulan kalian atau mungkin kayak mungkin kata-kata yang pengen kalian sampaikan tentang kepemimpinan Gen Z itu seharusnya tuh gimana gitu? Harusnya, aku harus solidaritas gitu. Apa aja? Boleh dari ketua dan wakil atau dua-duanya boleh? Mau siapa dulu nih? Sweet, boleh, sweet. Nah, emang ketua itu harus dari awal. Oke, kita tuh kesimpulannya aja sih, kita tuh harus nerapin empatinya ya, empati dan simpatinya ke anggota kita. Tadi kan dibahas kayak kesalahan, gimana kalau anggotanya melakukan kesalahan. Ya kita coba memposisikan diri di anggota kita. Kita tuh ngelakuin ini tuh karena apa gitu. Jadi kita harus Betul. pahamin juga Tujuannya. anggota kita. Iya. Betul. Gitu. Jadi kita harus pahamin juga anggota kita sendiri gitu. Jangan langsung nge-blame lah, langsung Jangan langsung nyalahin. ngejudge. Iya, benar. Karena kita memang ikut organisasi buat untuk bekerja tapi untuk mencari pengalaman dan Iya. juga skill-skill yang kita bakal kita dapat. Dan jangan sampai bikin kreativitas, inovatif, Inovatif. itu tuh jadi Betul. terhilang gitu ya. Gara-gara satu blame itu doang, Iya. jadi semuanya tuh hancur yang Ah. padahal udah Aduh, dibangun nggak dari bisa awal. mikir gitu. Lihat dari waktu malu-malu gitu. Kalau dari aku sih kesimpulannya kalau di organisasi Gen Z ini emang harus lebih santai sih karena Karena Apa kan ya? Gen Z kan perasa Iya, semua ya kan? iya. Menyesuaikan zaman ya. Iya, perasaan Bisa semua. Kayaknya zaman. bukan cuma cewek aja yang merasa. Iya, benar. Cowok juga perasa sih. ditambah kita berdua kan juga Gen Z ya jadi Iya. Kita berempat. Kita berempat. kita berempat ya kita berempat Kita belum tua-tua loh. iya masih kelihatan muda Makasih ya. 17 tahun ya Ah, bohong. kita jadi dari aku dan Askia juga tuh pengennya kita punya organisasi, kita mimpinnya tuh santai tapi mereka ngejalanin tanggung jawabnya. Jadi masuk organisasi bukan buat aduh gue masuk organisasi terbebani gitu. Jadi masuk organisasi tuh buat happy buat dapat pembelajaran, dapat pengalaman. Relasi juga Iya, tuh. relasi juga Hmm. penting. Karena kalau udah kerja, udah kuliah, biasanya tuh jam ketemunya udah bisa paling setahun Betul. sekali. Siapa tahu teman yang di sekarang sukses di masa depan. Iya, Nggak benar. ada yang tahu. Siapa tahu, aduh, gue lagi butuh kerjaan ini. Iya. Itu Itu paling dia. penting sih. Apalagi kan kalau mau kuliah juga kadang-kadang ada teman yang udah masuk kali dapat promo. Student get student. Keren banget ya promosinya. Mungkin segitu aja podcast hari ini. Jadi, Jadi ada yang ingin disampaikan lagi nggak? biasanya lagi emang cewek-cewek bisa Kalau dari aku sih makasih udah undang kita berdua ya di Terima sini. kasih. Satu kehormatan Terima kasih. sekali, Terima satu kasih. kehormatan Terima juga. kasih. Apalagi sekolah pertama ya Jadi Betul. Betul. Besar Pertama ya, kita. di Preditalk Jadi malu. ini. jangan malu gitu. Apalagi kan ini kayak kita baru pertama kali juga ya diundang jadi podcast gini. Jadi ya balik lagi kita di sini nambah pengalaman Iya. gitu. Seru banget. Kita juga nambah pengalaman. Kita juga nambah pengalaman. Pas pertama. Oke. Oke. Semoga podcast-podcast selanjutnya bisa lebih Seru lagi. seru lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.